Saya belum memprediksi, mungkin ini branding bahwa Aceh miskin karena tata kelola pemerintahnya disalahkan. Sehingga OSUS ini menjadi sebuah kelemahan untuk kita perjuangkan. Ini mohon maaf teman-teman BPS, saya pikir dari dulu saya memang kritik hal-hal data yang sama. Yang pertama Pak Gubernur, tadi dua teman sebelumnya sudah bicara tentang konsolidasi kita dalam otonomi khusus. Kalau saya bukan hanya lebih dari itu Pak Iskandar, kita kemarin pernah juga bicara ini ketika kita sama-sama menjadi anggota DPRA, bahwa yang kita kejar utamanya apa yang disampaikan oleh Pak TRK adalah kewenangan Aceh dulu. Jadi kalau kewenangan Aceh sudah selesai, dari 6 bagian yang dimiliki pusat, maka OSUS itu juga kasusnya juga akan ikut. Makanya perlu konsolidasi Pak Gubernur dengan para bupati dan wali kota Aceh. Menurut saya ini nggak perlu dengan pintu lain. Pintunya Pak Gubernur dengan Pak Presiden. Kita ketemu secara tertutup. Jadi sehingga suara kita Aceh dan dibuat banyak didengar. Di samping ada peran teman-teman DPRA yang berkoordinasi dengan Balik di tingkat DPR. Itu yang pertama Pak Gubernur. Kemudian yang kedua, saya merasa aneh saja melihat data BPS kita. Ini juga branding yang ketika saya DPRA ini selalu saya pertanyakan. Jadi parameter atau juga matriks yang dilakukan soal kemiskinan Aceh dari pasca tsunami, BRR, kemudian pasca Partai Damai, BRR, dan sampai dengan hari ini kita miliki bahwa khusus sampai dengan 2022 itu tidak signifikan. 2023, 2024 persentasenya sama dengan kita miliki data dana khusus yang 2%. Ini juga perlu juga kajian kita. Jangan-jangan, maaf, sama teman-teman BPS, saya belum memprediksi, mungkin ini branding bahwa Aceh miskin karena tata kelola pemerintahnya disalahkan. Sehingga OSUS ini menjadi sebuah kelemahan untuk kita perjuangkan. Ini mohon maaf teman-teman BPS, saya pikir dari dulu saya memang kritik hal-hal data yang sama. Sebenarnya kalau soal data kemiskinan ini sangat sederhana saja dalam kebijakan. Memperbaiki verifikasi data, terutama sekali data dari kementerian sosial. Support anggaran yang ke sana, semua, sama hari ini dulu. Dulu kita punya program 60.000 rumah duafa. Masa rumah duafa itu tidak punya indikator kemiskinan? Kemudian juga bicara inflasi dan lain-lain. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Makanya teman-teman BPS kita juga harus tahu potret kemiskinan Aceh ini yang sebenarnya. Dengan tolak ukur itu, ya kita jawab dengan tolak ukurnya teman-teman di BPS. Itu yang kedua saya mau sampaikan. Kemudian yang ketiga, karena kan aneh saja, tahun 2023, 2024 hampir sama. OSUS Aceh 2000 awal 2018 sampai dengan 2022 itu angkanya itu sama sebelum pasca damai. Coba teman-teman lihat di datanya. Maka saya menjadi keanehan saja itu. OSUS dengan 1 dan 2% kok sama? Kan aneh. Ini jangan-jangan ini disalahkan tata kelola pemerintah Aceh lagi untuk melemahkan semangat kita untuk berkonsolidasi terhadap OSUS di Aceh.